Foto sederhana ini sudah laku 36 kali dan menghasilkan uang bagi saya pribadi $10.44. Fotonya sederhana, konsepnya juga sederhana, tapi yuk kita bahas kenapa bisa sampai laku 36 kali dan masih menghasilkan uang sampai saat ini, padahal usia fotonya sudah di atas 5 tahun. Stay tune guys. Swastiastu, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali teman-teman sudah datang ke channel YouTube saya. Dan hari ini saya ada di gym saya. Saya sempetin bikin konten buat teman-teman semua sebelum saya latihan. Hari ini kemarin sudah deadlift, kemudian saya kemarin sudah chest day. Jadi habis ini sepertinya latihan back. Namanya King Barbell. Saya sudah member di sini sejak tahun 2000, cuman zaman saya SMA, jadi udah 26 tahun yang lalu, tapi sempat nakal, nggak pernah latihan. Akhirnya sekarang saya rajinin latihan lagi, udah tahun ke-6, tahun ke-7 saya mulai latihan rutin. Yuk kita bahas. Tangan keriput. Ini adalah tangan anak saya yang saya foto pasca dia mainan air selama 1 jam. Tangannya pasti keriput. Kemudian saya foto dengan Canon EOS M10. Lensanya 22 mili fix. Itu f-nya bisa sampai 2,0. Cuman saya kalau nggak salah waktu itu ambil sekitar 2,8 biar nggak terlalu blur belakangnya. Overall tetap blur, namanya juga lensa fix dan diafragmanya 2,8. Kamera sederhana, harganya mungkin sekitar 2,5 sampai 3,5 juta sekarang. Lensanya yang mahal. Lensanya kalau sekarang mungkin masih 2,5 sampai 4 tergantung kondisi. Kalau baru mungkin di atas 4. Beberapa toko kayak begitu sih. Jadi yang namanya jualan foto di Shutterstock maupun Adobe Stock ini saya tidak bisa ekspektasi bahwa harus terjual sekarang, harus kaya sekarang, harus sukses sekarang. Karena ini buat saya murni bisnis. Ini buat saya bisa jadi sebuah long investment di mana saya berharap ketika saya lagi nganggur, saya lagi nggak kerja, either antara saya nggak mau atau saya sedang tidak bisa bekerja, uang jualan foto saya maupun footage itu terus-menerus masuk ke kantong saya. Bagi saya sebenarnya secara pribadi yang namanya passive income 100% saat ini saya belum mampu. Saya bisanya hanya mengupayakan active income saya biar suatu saat nanti menjadi sebuah passive income. Dengan begitu makanya di ebook jualan foto di Shutterstock dan Shutterstock itu saya terus ngajakin teman-teman semua, yuk yang pada punya handphone, yang pada punya kamera sederhana, mulailah memotret. Bukan untuk kaya hari ini, bukan untuk sukses hari ini, tapi untuk membangun portofolio di mana semua kita sekarang semuanya mainan handphone, mainan kamera, motret sana, motret sini. Kalau ada satu foto saja yang diupload setiap hari, terus sambil kita menikmati kehidupan, sambil kita bekerja, insya Allah akan jadi satu pemasukan yang cukup menarik. Contohnya adalah foto si tangan keriput ini. Sederhana, semua bisa bikin, teman-teman bisa contek, bahkan teman-teman mau copy-paste. Kalau copy-paste saran saya jangan, karena saya sudah laku, bisa jadi teman-teman nggak ikutan laku. Copy-paste terus dimodif sesuai dengan konsep fotonya teman-teman. Copy-paste terus dimodif dengan kata-katanya teman-teman, biar teman-teman bisa bersaing dengan saya. Dengan begitu, fotonya sederhana. Teman-teman bisa foto dari tangannya anaknya teman-teman yang lagi pada habis main air, kemudian ya ambil aja 2-3 angle yang berbeda, satu dari atas, kiri, mungkin dari bawah, dari depan, segala macam. Teman-teman akan punya 3 sequel foto yang description dan kata kuncinya sama. Tangan keriput itu bahasa Inggrisnya wrinkle fingers. Jadi teman-teman tinggal ngomong aja wrinkle fingers, terus tambahin sebelumnya atau setelahnya, sangat sederhana. Kalau di Shutterstock itu bisa 50 kata kunci, kalau di Adobe Stock 49 setahu saya. Cuman artinya, sesuatu yang sederhana, kalau dijalanin terus-menerus, secara konsisten, duitnya datang. Perkaranya adalah apakah kita bisa konsisten. Nah, gimana sih caranya saya bisa konsisten? Saya
kebetulan sekali sudah 16 tahun hidup dari dunia fotografi. Jadi dari dulu 12 tahun pertama saya di wedding, itu kalau saya pas lagi nggak dapat job, saya biasanya belajar Photoshop, saya belajar editing, saya belajar pemotretan yang lain. Nah, kebetulan sekali karena senang jalan-jalan, makanya saya punya banyak sekali ribuan stok foto yang akhirnya saya bisa submit ke Shutterstock. Contohnya kemarin saya sempat motoran dengan motor Vario Karbu saya, 110cc tahun 2009. Ini saya ke arah Gunung Kendil di daerah Bukit Menoreh. Kemudian terus saya ke arah Purworejo, saya pulang lewat Kali Kesing, kemudian Nanggulan, saya kembali ke Jogja. Saya dapat banyak sekali stok footage, karena memang yang namanya Adobe Stock ini harga footage-nya menggiurkan. Saya pernah dapat paling tinggi kayaknya footage $6 sekian ya di Shutterstock, tapi saya tahu teman saya dapat footage itu sekitar mungkin $8 sampai $15 di Adobe Stock, mungkin dengan kualitas yang sama. Saya pikir ini sebuah peluang yang saya harus juga masukin di sini di Adobe Stock. Faktanya adalah 3 foto saya pribadi sudah laku di Adobe Stock dan durasinya nggak lama, paling cuma seminggu. Teman-teman belum tentu juga bisa segitu ya, karena rezeki kita masing-masing. Dan harganya bisa 3 sampai mungkin 9 kali lipat, 10 kali lipat dari yang pernah saya dapat di Shutterstock. Yang mana di Shutterstock laku, di Adobe Stock laku itu sangat saya syukuri karena akhirnya dari yang tadinya 1 income menjadi 2 income. Bayangin teman-teman saya kayak Mas Gatot, Mas Rizky, Mas Wawan, Mas Tejo itu punya banyak sekali platform yang semuanya dimasukin. Saya nggak sekuat mereka, saya cuman kuat 2. Cuman overall adalah saya mendokumentasikan foto-foto sederhana yang saya temui sehari-hari, kemudian saya jual belikan di Shutterstock dan Adobe Stock. Cara mulainya gampang, teman-teman tinggal daftar jadi kontributor. Untuk di Shutterstock saya sudah siapkan linknya di bawah, jadi teman-teman tinggal daftar saja, masukin nama, email, dan sebagainya. Kalau baca kolom komentar saya akan banyak sekali yang bermasalah dengan verifikasi, tapi itulah ujian teman-teman. Kalau teman-teman verifikasi saja tidak mampu, maka teman-teman akan susah bekerja di bisnis ini. Karena ini 100% digital, motretnya semuanya submissionnya digital, model rilisnya bahkan kalau mau motret komersial kayak kemarin saya bikin foto tidur, saya bikin foto lagi santai di rumah gitu ya, itu semua harus pakai model rilis. Jadi ada banyak sekali digital information yang harus teman-teman pelajari. Kalau teman-teman gaptek dan tidak mau belajarnya akan susah. Saya kebetulan otaknya udah dari tahun 2010 tuh udah kayak di brainwash, cari duitnya online, makanya saya harus bisa. Jadi silakan daftar, kemudian tax form atau form pajak ini harus dimasukkan. Jadi buat teman-teman yang belum punya NPWP, silakan daftar NPWP-nya. Nggak usah khawatir bayar atau enggak. Kalau teman-teman, setahu saya ya, peraturan pemerintah kalau teman-teman masih freelancer dan penghasilannya di bawah 500 juta 1 tahun masih 0 rupiah. Teman-teman hanya perlu mengirimkan SPT tahunannya saja kayak nihil, kurang lebih begitu. Dan dari situ tax form itu harus diisi, karena kalau tidak diisi pajak penghasilan kita akan kepotong 30% mungkin di Amerika. Sayang banget ya kalau misalnya teman-teman punya uang kayak $100 kepotong $30, padahal satu downloadnya bisa cuma 10 sen. Kayak ini tadi kemarin 29 sen saya dapat dari foto mobil crane segala macam gitu ya. Jadi sayang banget, $30, 30% itu angka yang sangat besar. Dengan begitu teman-teman udah ngisi tax form, kemudian berkarya ya. Saya sih selalu menyarankan 1 foto submit per hari nonstop selama 3 bulan dan habis itu di maintain lah. Karena kayak apa ya, kalau kita bisnis, kalau kita kerja kan kita harus maintain ya. Kalau misalnya kita nggak maintain terus cuman sekali kerja untuk selamanya, saya pikir bukan begitu konsepnya. Kita akan susah bersaing. Intinya adalah teman-teman silahkan bekerja, nikmati active income teman-teman, dan investasikan sebagian dari royaltinya untuk beliin emas, beliin saham, beliin mungkin obligasi. Teman-teman yang suka kripto silahkan beliin Bitcoin. Intinya adalah jangan disia-siakan uang dari penghasilan jualan foto ini untuk foya-foya, tapi untuk masa depan. Untuk 5 tahun lagi, untuk 10 tahun lagi. Saya pribadi kebetulan investment saya sekarang 100% di pasar modal, jadi saya beli saham. Dulu 2013 saya investment di bidang hospitality. Jadi kalau teman-teman main ke Jogja, teman-teman bisa lihat karya saya di bidang hospitality. Di daerah Kraton Wijilan, itu adalah 10 Coffee dan The Cendela. Itu adalah coffee shop dan villa saya. Teman-teman boleh mampir, boleh ngerasain kopi saya, karena saat ini saya lagi kerjasama dengan 2 petani dari Jawa Barat dan di kaki Gunung Arjuna, Jawa Timur. Jadi cobain kopi saya. 36 download dari foto sederhana
tangan keriput. 10,44 dolar ini kalau kita bagi rata, walaupun hasilnya tidak sama persis ya, itu kurang lebih sekitar mungkin 20 sen, 30 sen average-nya. Tapi masalahnya ada foto yang sudah produksinya itu 5-6 tahun yang lalu dan sampai hari ini 24 April 2026 masih menghasilkan uang untuk saya. Bagaimana kalau saya punya 10.000 stok? Bagaimana kalau saya punya 100.000 stok? Walaupun persentasenya mungkin hanya 5% sampai 10% yang laku aktif, tapi itu duit guys. Itu yang bikin kita bisa bayar listrik, kita bisa beli pulsa, bisa sekolahin anak, bisa beliin PlayStation, bisa liburan, suatu ketika nanti kita bisa pingin rumah yang bagus, mungkin mobil yang proper untuk keluarga, kuncinya di situ. Jadi, yuk gabung. Jadi kita belajar bareng, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Teman-teman yang membutuhkan panduan, silahkan pilih panduannya di bawah, ada e-book, ada Phototube, sekolah foto saya itu hanya Rp50.000 per bulan. Teman-teman bisa dapetin 1-2 konten per bulan rutin tentang dunia fotografi. Dan kalau Phototube saya nggak publish di YouTube seperti ini ya. Kalau yang teman-teman kepengen nonton YouTube aja juga silahkan nonton YouTube saya aja. Saya juga sudah berterima kasih teman-teman nonton, saya dapat AdSense-nya. Peralatan saya semuanya sederhana. Tripod yang saya pakai ini adalah tripod untuk ngevlog ini ya. Ini namanya Takara 08, harganya mungkin sekitar 100 ribuan, mungkin sekarang naik 120 ribu, saya nggak ngerti. Di bawahnya 100 ribu juga masih ada. Kamera saya juga kamera sederhana. Pengen upgrade sebenarnya karena saya mau motret ke Jepang lagi. Butuh yang lebih proper. Lensanya kayaknya sama sih. Saya masih pakai 18-135, yang mana lensa saya nano ya, jadi coatingnya bagus. Saya masih suka dengan lensa itu karena banyak sekali foto-foto saya kemarin di Jepang, di Kyoto, di Shirakawa, di Tokyo udah mulai laku terjual. Semuanya menyenangkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan inspirasi dari sebuah foto sederhana tangan keriput yang bahkan terjual sampai 36 kali, sudah menghasilkan uang 10 dolar 44 sen, ya mungkin sekitar 170-180 ribu. Dari satu foto selama 6 tahun, masih bagus menurut saya nggak pernah. Saya selalu menghormati foto tersebut karena masih menghasilkan uang sampai sekarang. Saya tidak pernah kayak mencibirkan foto sesederhana apapun. Monggo teman-teman silakan mencoba. Kita sampai ketemu lagi di vlog berikutnya.